Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan limpahan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati guru pembimbing saya Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Ustaz Fajar Ariandi dan teman-teman yang berbahagia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj diperingati oleh umat Islam setiap tanggal 27 Rajab untuk mengenang cerita perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha di langit ketujuh. Isra Mi'raj adalah peristiwa yang agung yang di dalamnya hikmah luar biasa. Arti kata dari Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa Palestina. Sedangkan arti dari Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah dari Baitul Maqdis menuju Sidratul Muntaha hingga bertemu dengan Allah Ta'ala. Sejarah peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi ketika Rasulullah sedang berduka karena kematian istri tercintanya yaitu Sayyidah Khadijah dan seorang pamannya yang bernama Abu Thalib. Perjalanan Isra Mi'raj merupakan cara Allah untuk bisa diketahui tanda-tanda kekuasaannya kepada Nabi Muhammad yang sedang berduka tersebut. Ketika Rasulullah SAW selesai salat Isya di Masjidil Haram dan beristirahat, kemudian didatangi oleh Malaikat Jibril. Setelah itu Malaikat Jibril mengajak Nabi SAW menuju sumur Zam-Zam yang letaknya tidak jauh dari Ka'bah. Di tempat inilah Malaikat Jibril membelah dada Nabi Muhammad SAW untuk disucikan hati dan jiwanya. Pembelahan dada Nabi kali ini dilakukan untuk persiapan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Segala prasangka buruk di hati beliau meskipun hanya secuil mesti harus dibersihkan terlebih dahulu. Ketika dirasa telah cukup, Malaikat Jibril mengembalikan keadaan seperti semula, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ketika Nabi Muhammad membuka kedua mata beliau melihat ada seekor kuda yang dinamai dengan Buraq. Hewan yang bernama Buraq tersebut terakhir ditunggangi oleh Nabi Isa alaihi salam 500 tahun yang lalu. Kecepatan Buraq tersebut secepat sejauh mata memandang. Kemudian Nabi pun menaiki Buraq dan duduk di punggung Buraq tersebut. Perjalanan ini Nabi melewati Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Jibril mengajak Nabi untuk sejenak melupakan kota Mekah yang penuh dengan berbanyak masalah-masalah. Perjalanan malam inilah yang disebut dengan Isra. Sesampainya di Masjidil Aqsa, Nabi pun berjalan memasuki masjid dan memimpin sholat 2 rakaat bersama para nabi dan rasul-rasul lainnya. Selepas sholat, Malaikat Jibril membawa 2 buah minuman ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Gelas yang pertama berisi khamar dan yang satunya lagi berisi susu. Dan ternyata Nabi Muhammad mengambil gelas yang berisi susu dan Jibril berkata, "Wahai Muhammad, engkau memilih sesuai fitrah." Setelah itu Jibril mengajak Nabi Muhammad naik ke langit. Dan inilah yang disebut dengan peristiwa Mi'raj yang hanya sekejap. Perjalanan Mi'raj pun dimulai, kemudian sampai ke langit pertama. Perjalanan peristiwa Mi'raj tersebut membawa Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi-nabi lainnya. Dimulai dengan Nabi Adam di langit pertama, Nabi Isa dan Nabi Yahya di langit kedua. Kemudian bertemu dengan Nabi Yusuf di langit ketiga, Nabi Idris di langit keempat, Nabi Harun di langit kelima, Nabi Musa di langit ke-6 dan disambut oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di langit ke-7 yang menemaninya hingga ke Sidratul Muntaha. Ketika berada di sana,
Nabi Muhammad mendapat perintah dari Allah untuk melakukan sholat 50 malam, 50 dalam waktu sehari semalam. Nabi Musa yang mendengar hal tersebut kemudian menyarankan Nabi Muhammad untuk meminta keringanan dan kembali ke Sidratul Muntaha, dan Allah pun mengabulkan permintaan Nabi Muhammad SAW. Setelah terhitung beberapa kali, Nabi Muhammad harus kembali ke Sidratul Muntaha dan langit ke-6 untuk meminta keringanan hingga akhirnya Allah memerintahkan untuk mengerjakan sholat sebanyak 5 kali sehari. Allah pun bersabda bahwa sesungguhnya kewajiban sholat itu adalah 5 kali dalam sehari semalam. Setiap kali sholat mendapatkan pahala sebanyak 10 kali lipat. Maka 5 kali dalam sholat adalah sama dengan 50 kali sholat. Juga untuk siapapun yang berniat melakukan suatu kebaikan namun tidak dilaksanakan, maka akan dihitung sebagai suatu kebaikan. Sebaliknya, jika seseorang berniat melakukan suatu kejelekan tetapi dia tidak melakukan, maka gerakan tersebut tidak dicatat oleh Allah sama sekali. Tetapi jika ia melakukannya, barulah akan dicatat sebagai suatu kejelekan perintah tersebut. Sebenarnya masih berat bagi Nabi Musa alaihissalam, dan beliau kembali menyuruh meminta keringanan. Namun Nabi Muhammad merasa malu untuk meminta keringanan kembali, dan akhirnya Nabi Muhammad memutuskan untuk menerima perintah Allah, yaitu berupa sholat 5 waktu sehari semalam. Peristiwa Isra Mi'raj sebagai perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW tidak akan terpikir oleh logika atau nalar manusia biasa. Akan tetapi kita wajib untuk mengambil hikmahnya bagi umat Islam. Itu saja yang dapat bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.